Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat makalah yang baik dan benar. Mari kita simak. Nah, susunan membuat makalah yang pertama yaitu cover, yang kedua yaitu prakata, yang ketiga yaitu daftar isi, yang keempat yaitu bab 1 pendahuluan, yang diisi dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Selanjutnya yang kelima yaitu bab 2 pembahasan, yang keenam bab 3 penutup yang diisi dengan simpulan dan saran, yang ketujuh yaitu daftar pustaka, dan yang terakhir lampiran apabila ada. Sebelum kita membuat makalah, kita juga harus memperhatikan terlebih dahulu kertasnya, ukurannya mau seperti apa, atas bawahnya mau berapa senti atau kiri kanannya. Di sini aku menggunakan 4433 dan kertasnya yaitu A4. Oke, ini adalah contoh cover dengan judul pengertian dan tujuan rencana strategi belajar mengajar. Nah, setelah itu aku juga nyantumin logo, siapa aja yang menyusunnya, ada tahun dan program studinya aku cantumin juga. Selanjutnya yaitu prakata. Kenapa aku menggunakan prakata? Karena karya tulis ilmiah ini dibuat oleh diri kita sendiri, bukan sama orang lain. Sedangkan kalau kata pengantar itu tulisan yang dibuat oleh orang lain, itu yang disebut dengan kata pengantar. Jadi aku lebih nyaman menggunakan prakata ya, tapi ada juga sih yang suka menggunakan kata pengantar, ya sah-sah aja sih. Nah, selanjutnya yaitu daftar isi. Daftar isi ini aku buat dengan cara otomatis, yaitu di heading hiji, di heading 2, di heading 3-nya ayat tadina home. Tinggal buka saja biar memudahkan. Jadi ke kitanya itu nggak ribet. Kalau misalkan nggak otomatis, kita harus cari dulu halamannya, baru ditulis, cari lagi, ditulis lagi. Ya, kita harus berpikir cerdas lah, bukan berpikir keras mulu ya. Nah, selanjutnya bab 1 pendahuluan yang diisi dengan latar belakang masalah. Apa sih yang melatar belakangi masalah tersebut yang berkaitan juga dengan judul makalah yang kita buat, yang sesuai gitu. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah harus berdasarkan latar belakang di atas. Jadi kita merumuskan berdasarkan latar belakang yang sudah kita cantumkan tadi. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan di sini harus berkaitan juga sesuai dengan rumusan masalah di atas, yaitu jawaban dari rumusan masalah di atas. Untuk tujuan penulisan, contohnya di atas, apa pengertian dari strategi belajar mengajar. Nah, dalam tujuan ini menjadi jawaban, yaitu untuk mengetahui pengertian dari strategi belajar mengajar. Nah, selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Pembahasan di sini yaitu diisi dengan pengertian dan tujuan strategi belajar mengajar berdasarkan rumusan masalah yang kita rumuskan tadi di atas. Nah, biasanya aku kalau rumusan masalah ada 2 poin, A sama B, ya pembahasannya juga ada 2, A dan B gitu. Jadi pembahasan yang kita bahas pada bab 2 ini gak kemana-mana atau gak offset dari apa yang telah kita rumuskan tadi. Nah, ketika kita membahas pembahasan pada bab 2 ini, kita juga harus membahas secara terperinci dan tersusun agar memudahkan pembaca dalam memahami karya tulis kita atau makalah kita yang telah kita buat. Nah, bab terakhir, bab 3 yaitu penutup yang diisi dengan simpulan dan saran. Simpulan di sini yaitu membuat kesimpulan dari apa yang telah kita bahas tadi di atas. Nah, selanjutnya yaitu saran. Saran dalam makalah karya ilmiah itu sangat penting, yang berisi tentang pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dari orang lain dan harapan dapat memberikan perubahan yang lebih baik lagi dan bersifat positif bagi kita sebagai penulis. Saran juga dapat disimpulkan sebagai pendapat seseorang dalam menghadapi suatu persoalan penelitian yang diperbincangkan. Nah, yang paling terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka didefinisikan sebagai daftar yang mencantumkan judul buku
buku, nama pengarang atau penulis, nama penerbit, serta tempatnya yang ditulis dan ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan dalam buku. Jadi dapat kita simpulkan daftar pustaka itu kita cantumin dengan sebuah referensinya dari mana, bukunya apa, penulisnya siapa, diterbitkannya di mana, judul bukunya apa, dan halamannya apa. Biasanya kita cantumin dalam daftar pustaka. Nah, itu tadi cara membuat makalah versi aku sendiri. Semoga bermanfaat.